Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rama 2. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Rama 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari Besaran Guru Penggerak tentang definisi budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah mau hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita langsung masuk saja ke kegiatan selanjutnya. Oke, pertama yang akan saya mulai yaitu budaya positif itu apa sih menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Pembiasaan yang baik, apalagi? Atau pembiasaan baik itu yang seperti apa sih yang dimaksud dengan pembiasaan baik? Menunggu sapa, melewatkan aman, datang tepat waktu, berbicara sopan. Nah, itu masuk dalam budaya positif. Jadi menurut Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang contohnya adalah tepat waktu, melihara tanaman, membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang sopan. Oke. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan menyampaikan dulu beberapa topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Oke, pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan 3 pernyataan ini? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Anak disiplin karena takut dihukum. Oke, apalagi? Disiplin karena ingin mendapatkan sesuatu. Oke, berarti dengan pernyataan ini Bapak Ibu tidak setuju ya dengan yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya pembahasan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah sering berjalankan tentang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu menurut Bapak Ibu apa sih? Berdiferensiasi pembelajaran yang beragam. Oke, jadi berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang beragam ya. Jadi yang beragam itu maksudnya adalah belajar sesuai kebutuhan siswa. Sebelumnya saya sudah pernah belajar tentang program awal dan persiapan kognisi. Nah, jadi berdiferensiasi itu kita ambilnya dari sana, dari toleransi anak. Ya, jadi apa kebutuhan anak itu yang kita sampaikan nanti di dalam kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dimensi-dimensinya ada di profil pelajar Pancasila, sehingga dengan menyesuaikan kebutuhan anak-anak kita di kelas itu akan terwujud profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan. Oke, terus selanjutnya adalah di sini ada kegiatan. Ya. Pertama, Bapak Ibu pada pegang kertas ya. Coba kertasnya disobek dulu. Coba Bu Eva, kertasnya boleh minta 1 disobek. Nah, sobek aja sedikit gitu. Dikepel di tangannya.
Nah, yang sebelahnya ngepotarkan pakai kertas, yang satu nggak usah. Ya, yang satu ngepotarkan pakai kertas, yang satu nggak usah. Oke ya. Nah, di situ coba Bapak Ibu bayangkan bahwa yang Bapak Ibu pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang sangat berharga, jadi dikepal dengan sekuat mungkin. Kemudian teman yang sebelahnya mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta benda tersebut, boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menjawab apa saja yang dapat membuka kepala Anda. Jadi sebelahnya ini coba untuk berusaha membuka tangan yang ada di sebelahnya. Ya, boleh paksa buka, boleh ngerayu, boleh menghardik, boleh mengancam. Ya, pokoknya nggak boleh sampai kebuka gitu ya. Gimana tuh cara? Karena itu kan barang berharga milik ibu, jadi nggak boleh sampai ada orang lain ambil. Nah, oke, sudah. Nah, dari situ kita akan belajar. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Ilusi ini berarti ketidakbenaran ya, bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yang tadi Bapak Ibu praktikkan ya. Jadi ketika Ibu megang barang berharga terus dipaksa sama orang lain. Nah, itu adalah paradigma yang kurang tepat ya. Oke, di sini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ketika stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, itu adalah paradigma yang sudah lalu. Kemudian diganti dengan paradigma terbaru, yaitu dari kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang atau bisa dikatakan win-win solution ya. Jadi ketika tadi Bapak Ibu mau memegang kuat barang berharga untuk Ibu, itu masuk ke dalam teori kontrol. Bahwa hanya Ibu atau Bapak yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Meskipun orang lain itu memaksa, meminta, membujuk, merayu, menghardik, sudah mengancam. Nah, itu mereka tidak akan bisa karena kita sudah berubah ke paradigma terbaru, yaitu teori kontrol, di mana hanya Ibu yang bisa memegang kontrol atas diri Ibu, dan Ibu pun tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika tadi si teman yang memaksa untuk bisa mengambil barang dari Ibu, nah mereka tidak bisa gitu, karena memang yang bisa mengontrol diri teman Ibu ya Tuhan Ibu sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika kita sudah bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim, itu akan memunculkan pilihan-pilihan baru yang akan bisa kita gunakan dalam keseharian kita di sekolah. Kemudian berpikir menang-menang ya. Kalau berpikir menang-menang ini berarti kita pikirannya harus positif, tidak boleh lagi negatif. Kalau saya melakukan ini nanti saya akan begini, kalau saya melakukan ini nanti saya begini. Tidak seperti itu. Ketika kita memang yakin ingin melakukan sesuatu, hasilnya itu pasti kita berpikir yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau dukungan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai pendidikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini muncul dari kesadaran diri peserta didik, bukan karena tadi yang sudah pertama kita sampaikan, karena ia takut mendapat hukuman atau karena dia ingin mendapatkan penghargaan baru dia mau disiplin. Tapi ternyata disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri, ya, harus tumbuh dari dalam diri. Dan motivasi yang muncul adalah motivasi yang ada dalam diri dia. Jadi untuk apa sih saya harus datang tepat waktu? Untuk apa sih saya membuang sampah pada tempatnya? Untuk apa sih saya harus memakai seragam sesuai dengan aturan yang ada? Jadi seperti itu. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri si peserta didik. Nah, dari tadi kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu menurut modul yang sudah saya baca itu banyak. Tapi karena kita di Indonesia menggunakan program belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan ini ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, kelima kreatif, dan yang keempat bernalar kritis. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita tanamkan di anak-anak didik kita. Gimana pun caranya, dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang tadi sudah kita sampaikan, tentang nilai kebajikan ini harus tumbuh, harus muncul, harus tumbuh ya dalam diri peserta didik, sehingga tujuan pendidikan kita ini tercapai. Kita memiliki 6 nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila. Oke, kemudian pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tadi dari motivasi tadi, di sini ada 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal, tadi dia menghindari hukuman atau dia ingin mendapatkan penghargaan. Kalau yang internal, itu dia untuk menghargai diri sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya tidak kenyamanan, ya seperti tadi saya sampaikan, dia akan melakukan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu. Kemudian yang mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan? Nah, ketika anak-anak sudah bertanya seperti itu, nah itu harus kita ubah. Harus kita kasih tahu, harus kita beri nasihat bahwa tidak semua yang kita lakukan itu harus mendapatkan penghargaan atau dinilai oleh orang lain. Tapi memang apa yang kita lakukan itu atas dasar keinginan kita sendiri dan bermanfaat untuk diri sendiri, seperti itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mau saya tanyakan sebelum kita masuk ke sini, menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi sama atau tidak? Beda. Bedanya di mana, Bu Yul? Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman seperti apa sih, Bu Yul? Lebih pada fisik. Kalau konsekuensi itu sebenarnya berasal dari kesepakatan kali ya, nilai-nilai kebajikan tadi ya Pak ya. Kalau tadi menurut Bu ya, kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati sebelumnya. Oke. Jadi hukuman itu, menurut saya hukuman itu dia ini si siswa tidak mengetahui ketika dia melakukan itu apa yang akan dia dapat. Tapi kalau konsekuensi, dia tahu ketika dia melakukan itu dia akan bagaimana. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi misalkan contoh yang pertama nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu.
Nah, menurut Bapak Ibu, untuk mencatat 100 kali di dalam buku, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Hukuman yang kedua tadi memakai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tanpa mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, berarti jawaban kita tadi benar ya. Jadi tindakan-tindakan yang bersifat hukuman itu biasanya si anak ini tidak diberitahu terlebih dahulu. Jadi misalkan tadi mencatat 100 kali dalam buku, itu termasuk hukuman. Ya, jadi hukuman itu memang tidak hanya bersifat fisik tapi juga psikis. Ya. Kemudian konsekuensi, bedanya di sini. Konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, biasanya konsekuensi ini memang sudah dibahas sebelumnya di kelas. Jadi kalau misalkan anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, tapi kita sudah buat di kelas kesepakatannya, nah mereka akan menerima konsekuensinya ketika memang mereka melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau hukuman, kita tidak tahu tuh apa yang akan didapat ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Oke, selanjutnya merdeka. Menurut Raja Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Ya. Jadi kita diperintah. Nah, tidak hanya itu, tapi dia juga bisa memerintah atas dirinya sendiri. Ini maksudnya seperti apa sih? Misalkan anak-anak ini diperintah sama kita harus memakai seragam sesuai jadwal, tapi dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri tetap memakai seragam tidak sesuai jadwalnya. Nah, itu belum dikatakan merdeka. Jadi ketika memang kita katakan siswa merdeka, mereka tahu, sadar, mengetahui atas apa yang dilakukan, bahwa memang kewajiban dirinya sendiri untuk memakai seragam sesuai dengan baik-baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita skipping dulu ya, biar kita tetap semangat ya. Oke, bisa berdiri Bapak Ibu supaya badan kita nggak kaku ya, juga kaku ya. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan yang ke kanan digerak-gerakkan, yang ke kiri digerak-gerakkan, tangan yang ke depan digerak-gerakkan, tangan yang disilang jempol digoyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, badannya sudah nggak kaku lagi ya, sudah peregangan ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak sebuah salah, kita tidak mengatakannya bahwa dia salah, tapi kita mencarikan solusi terbaik untuk memperbaiki masalah si anak tersebut. Itu adalah restitusi. Nah, di sini ada contoh 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya, si anak ini datang ke sekolah terlambat atau kesiangan. Nah, kita tidak minta si anak ini untuk menembus kesalahannya, anak harus latih di waktu terang. Tidak seperti itu, tapi di sini kita harus mengarahkan si anak ini bagaimana caranya mereka tidak mengulangi hal tersebut. Seperti itu. Kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini maksudnya apa sih? Jadi ketika si anak ini kita langsung hukum, di sini mereka akan merasa, wah, guru ini galak, guru ini tidak bisa memberikan toleransi. Tapi ketika kita melakukan restitusi, memperbaiki hubungan,
ketika kita memperbaiki kesalahan dia, itu hubungannya sampai ternyata Pak Guru tidak marah. Ternyata Pak Guru tidak marah, tapi memberikan solusi agar saya tidak menolak. Kemudian ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini restitusi ini tidak berdasarkan paksaan. Besok kamu harus datang jam 6:30 di mana pun caranya tidak. Tapi di sini kita memberikan tawaran bagaimana caranya supaya kamu tidak terlalu seperti itu kira-kira. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi di sini restitusi kita mengajak si anak ini untuk bisa memahami kenapa kita tidak boleh datang terlambat. Gitu. Kenapa kita harus datang tepat waktu. Jadi untuk menuntut mereka melihat ke dalam diri mereka. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, mereka butuhnya apa nih? Kenapa mereka telat? Mereka butuhnya apa? Ternyata mereka memang butuh diperhatikan oleh orang tuanya yang supaya bisa dibantu pagi-pagi. Ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengambilkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini yang memang harus kita jalankan di sekolah. Jadi kita memang harus mengurangi hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita harus lebih mengedepankan tentang restitusi, memberikan solusi terbaik untuk anak supaya tidak melakukan kesalahan lagi dan tumbuh kesadaran diri dari dalam diri si peserta didik supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, kita diskusi sejenak. Di sini ada dua kasus yang sama. Tindakan yang dilakukan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk di sekolah, ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan, tapi di sini termasuk konsekuensi. Menurut Ibu, kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Yang atas sama-sama kasusnya sama-sama terlambat dan dihukum 2 kali lagi. Tapi yang atas itu hukuman, yang bawah itu karena konsekuensi. Kira-kira kenapa berbeda? Bisa buat pemanasan. PJOK bisa buat pemanasan, oke. Yang membuat berbedanya kira-kira apa? Kalau PJOK karena sudah masuk dalam pelajaran dan masuk ke dalam kesepakatan. Oke. Betul ya. Jadi kalau yang pertama itu lari mengelapan basket, si anak ini nggak tahu dia telat. Ternyata hukumannya adalah suruh lari. Tapi kalau misalkan pelajaran PJOK, dulu biasanya sebelum masuk itu sudah menjelaskan. Di pelajaran PJOK ini, kalau terlambat kita akan kena atau kita akan bagaimana. Nah itu pasti si anak sudah mengetahui kondisinya bahwa kalau terlambat mereka harus lari mengerim lapangan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang pertama itu si anak tidak tahu, yang kedua itu si anak sudah tahu karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya oleh gurunya. Itu penyebab dua kasus ini berbeda. Oke, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi buat si anak ini kalau hukuman itu nyakitin, bisa secara fisik maupun psikis. Ya. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi atas sepengetahuan si siswa. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi karena dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita sebagai guru menghargai atau menghukum, itu akan membuat dia merasa sakit fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi bila dia melakukan kesalahan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin. Jadi ketika si anak ini dia sudah tahu apa itu disiplin, dan kalau dia akan menerima akibatnya ketika dia tidak disiplin, nah ini adalah perbedaannya. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Jadi dia mau nggak mau, ya dilakuin karena itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sudah tahu nih, ternyata saya begini, saya harus melakukan ini. Jadi contohnya ketika pelajaran olahraga dia terlambat, saya harus lari. Itu dia sudah tahu. Kemudian
Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi ketika dia memang sudah tahu apa akibatnya, dia akan mempersiapkan dirinya untuk tidak melakukan hal yang salah. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau di hukuman itu karena dia tahu dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan pernah jujur sama kita. Itu dia akan bersembunyi terus. Tapi ketika konsekuensi, anak-anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari hukuman, siswa akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi kalau di hukuman, ya, karena ketika dihukum tanpa tahu apa hukumannya, dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang lagi dia rasakan, pasti itu langsung marah sama gurunya, benci sama gurunya, dan akhirnya dia tidak akan ke sekolah. Itu yang harus kita hindari. Tapi kalau konsekuensi sudah kita jelaskan di awal, mereka melakukannya. Misalnya kayak anak-anak di kelas itu kalau banyak bicara tanpa memperhatikan, ya cuma dikurangi waktu istirahatnya. Jadi cuma bilangan misalnya, dan tidak ada di kelas. Jadi tidak sampai jempol seperti ini yang saya menjelaskan. Ataupun harus diperhatikan, konsekuensinya sudah kita jelaskan di awal. Seperti itu. Nah ini bedanya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak melibatkan, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Itu untuk konsekuensi. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah dari ketiga ini, mana sih yang harus kita kedepankan? Tadi kita budaya-budaya positif tanpa harus menghukum peserta didik seperti itu. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, jadi hukuman itu masuk ke dalam identitas yang gagal. Sedangkan untuk identitas sukses yang bisa dikatakan sebagai disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, di identitas gagal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalau dalam hukuman. Murid akan membenci peraturan. Jadi ketika hukuman yang kita kedepankan, nah ini yang akan muncul pada perilaku murid. Murid konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Contohnya apa peraturannya? Maksudnya kalau melakukannya dan terima kasih. Kemudian murid menghormati peraturan ini masih dalam tahap netral. Ya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah perilaku positif. Jadi kenapa sekarang ini restitusi yang dikedepankan jadi seperti itu? Jadi semuanya memiliki nilai-nilai yang positif. Dari restitusi merupakan pilihan, bukan lagi paksaan atau tuntutan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian masalah yang diterima murid itu terselesaikan. Kemudian ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kenapa sih tidak peraturan saja? Tadi balik lagi ke masalah pertama. Kalau peraturan itu sifatnya searah, jadi guru yang membuat peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas di sini ada kesepakatan, ya ada kesepakatan antara guru
dan peserta didik. Ya. Jadi kenapa sekarang namanya bukan peraturan tapi keyakinan, tujuannya untuk itu. Jadi syarat ini bisa meyakini apa yang akan dia lakukan dan apa manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Untuk mendukung motivasi prinsip, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita memang terlalu terikat dengan peraturan, saat ini tidak bebas pada dirinya, tapi dia selalu terikat dengan aturan. Tapi ketika memang keyakinan keras yang kita buat, mereka akan bebas, mereka akan merasa bahwa diri mereka ini memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misalnya peraturan selalu kembalikan itu ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya biasanya lebih positif, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian di peraturannya dilarang menggunakan narkoba untuk keyakinan kelas, yaitu kesehatan. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu dia sifatnya mengikat, tapi kalau di keyakinan kelas dia itu universal. Atau bisa dikatakan bahasanya itu adalah bahasa yang positif. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya, dari kebutuhan dasar manusia ini, setiap anak ini pasti memiliki kebutuhan. Nah, setiap anak ini memiliki kebutuhan dan kebutuhannya adalah 5 ini. Bertahan hidup, maksudnya bertahan hidup ialah si anak ini ketika lapar terus datang ke sekolah dengan perut yang lapar itu, bisa pasti si anak ini fokus ke belajar? Tidak bisa, berarti dia butuh makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita menemukan siswa-siswa yang tidak bisa kita kontrol ya perilakunya. Nah, di sini terkadang memang dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dirinya merasa diacuhkan oleh orang tua, dan kita di sekolah juga mengacuhkannya misalnya. Nah, itu dia pasti akan berontak gitu kan, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan. Nah, terkadang anak-anak ini ingin memiliki segalanya. Punya temannya dia mau, dia padahal dia sendiri sudah memegang miliknya gitu, tapi karena melihat punya temannya yang lebih bagus, dia pengen memiliki. Nah, itu juga kebutuhan mereka. Kemudian kebebasan. Terkadang mereka ini ingin bebas. Jadi kalau misalnya kita belajar yang cuma di dalam kelas aja, mereka itu bosan ya gitu. Jadi kebebasan itu makanya kenapa kita terkadang diminta untuk explore yang ada sarana prasarana yang ada di sekolah. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan kebutuhan mereka dari kebebasan tersebut. Kemudian kesenangan. Nah, ketika kesenangan nih anak-anak di kelas manyun aja, terus gurunya juga marah-marah misalnya. Nah, mereka tidak akan ada kesenangan untuk kebutuhannya akan hilang, kebutuhan kesenangan. Nah, kita makanya kenapa harus membuat pembelajaran yang aman dan menyenangkan, supaya saat ini kebutuhan kesenangannya itu terwujud. Sini mau diskusi lagi sedikit. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Coba kira-kira rumus apa yang terjadi sih jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Kira-kira di kelas itu akan gimana? Kalau mungkin anaknya akan berontak kali ya. Misalnya kemana? Kalau untuk belajar mungkin dia tidak perhatikan.
yang lainnya sedang lainnya mungkin guru sering, tapi dia mungkin kurang mengalami pengertian. Terima kasih fokus. Jadi kalau misalkan anak-anak ini tidak terpenuhi di kebutuhannya, dia tidak akan fokus belajar ya, tidak akan fokus belajar sehingga menyebabkan masalah di kelas gitu ya. Jadi anak-anak nanti tidak bisa terkontrol. Kalau kita nanti kita fokus ke anak ini aja, tapi yang lainnya tidak terkontrol seperti itu ya. Nah jadi kebutuhan dasar manusia ini penting untuk kita penuhi. Jadi ketika si anak ini melakukan kesalahan, kita harus tahu, kita harus tanya, ini butuhnya apa sih? Gitu. Si anak ini kenapa sih? Kok dia nggak bisa kita kasih tahu? Kok si anak ini maunya kelas makan terus gitu kan? Terus ini si anak tiba-tiba ngatur terus. Nah ternyata kita cuma bisa ngomel, marahin, hukum gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Kita cuma dulu cari tahu dulu. Kenapa sih dia di kelas makan? Kenapa sih dia di kelas ngatur gitu kan? Nah ternyata memang ada kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti itu. Jadi jangan sampai lagi kita setelah ikut kegiatan ini masih menghukum anak tanpa tahu penyebabnya. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya seperti apa. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah dari semua posisi kontrol ini pasti kita sudah melakukannya tanpa kita sadari. Nah cuman setelah saya mempelajari di modul selama pendidikan guru pemerintah itu ternyata yang paling ideal adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nah cuma yang memang paling ideal adalah manajer. Tapi untuk mencapai tahap positif kontrol manajer itu memang tidak mudah dan banyak tantangannya. Dan kita memang harus mengetahui konsep-konsepnya untuk bisa menjadi seorang manajer pembelajaran. Nah, di 5 posisi kontrol ini biasanya penghukum itu guru selalu berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, kalau kita masih suka seperti ini berarti kita masuk ke dalam posisi kontrol yang penghukum. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, atau kalau kamu tidak mau nulis bapak suruh keluar. Nah itu masih dalam penghukum. Hasilnya apa? Anak memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Bukan kok masalahnya dari dia. Itu sering banget ya di kelas seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Nah jadi bukan ada yang ada di dalam otaknya bahwa dunia berkualitas itu bisa ketika gurunya dalam kita masuk ke dalam pikiran berkualitasnya begitu, atau murid berkata biar saja nanti juga marah-marah lagi. Itu sering banget kita dengar ya, Pak Guru marah-marah dulu nih. Kemudian dampak pada muridnya mengulangi kesalahan. Jadi ketika dia sudah dihukum, dia cuma dihukum aja, habis itu dipelan lagi melakukan tidak muncul kesadarannya. Kemudian yang kedua adalah pemilih orang rasa bersalah. Dulu berbuat berceramah dan seharusnya atau ibu kecewa, tapi kayak saya, aku Pak Guru kecewa sama kamu udah sering Pak Guru bilang tapi melakukan lagi seperti itu. Atau guru berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu udah sekali mengatakannya ibu stres ya. Kalau sih biar kamu kan itu kita membuat orang merasa bersalah. Kamu kenapa sih nggak bisa dibilangin gitu ya? Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong itu hasilnya. Jadi ketika kita membuat anak-anak merasa bersalah, hasil yang mereka terima itu segala sesuatu bagi kita. Menyangkal dan berbohong bukan kok nggak salah orang lain kali, orang lain mungkin gitu ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata ketika kita membuat dia merasa bersalah, dia akan berkata gitu kan. Kemudian perasaan bagi kenapa merasa rendah diri karena menurut mereka ketika kitanya kecewa, ternyata saya hanya bisa membuat diri saya kecewa. Nah itu membuat mereka bisa rendah diri. Jadi mereka tidak berani tampil atau rasa percaya diri mereka bisa hilang. Kemudian teman itu membuat alasan untuk muridnya. Contohnya adalah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Nah itu biasanya kita mungkin ya ketika si anak ini dulu kita bantu kita kemarin kamu udah bawa bantu ini tulis orang udah bawa bantu ini kasih tahu nulisnya
Nah itu posisi kita sebagai teman. Nah hasil kesimpulannya adalah ketergantungan. Jadi ketika nanti dia misalnya naik kelas karena dia merasa nyaman sama kita sebagai teman, nah dia nggak mau sekolah karena gurunya ganti. Apalagi gurunya tidak memposisikannya sebagai teman juga. Ya itu adalah hasilnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena tadi dia menganggap kita sebagai teman baiknya. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak para murid lemah tidak mandiri tergantung. Jadi ketika memang mereka ini sudah bergantung pada kita, mereka ini merasa harus dibantu, mereka ditolong terus, harus kita pegang terus, gitu ya. Nah itu juga masih di dalam dikatakan masih kurang tepat ya posisi kontrolnya. Kemudian pemantau. Untuk memantau itu menghitung dan mengukur. Misalnya guru berkata apa peraturannya, gitu itu sebagai pemantau. Kemudian hasilnya murid ini menyesuaikan diri bila diawasi. Di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian tampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dirinya. Nah si pemantau ini tadi bisa si murid ini akan menghindari yang namanya hukuman dan ingin menerima penghargaan ya atau dinilai oleh orang lain itu untuk pemantau, karena si pemantau ini dia hanya membahas tentang aturan-aturan saja. Ketika dia melakukan kesalahan, apa peraturannya? Ketika dia bisa menjadi sesuatu, kamu akan Bapak beri bintang atau kamu akan Bapak kasih permen, seperti itu. Itu untuk posisi kontrol sebagai pemantau. Nah kemudian yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya memuatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak menempatkan guru lagi, tapi dia menempatkan dirinya sendiri di dunianya. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ketika si anak ini melakukan kesalahan, bukan lagi ketika kita tanya, misalnya kita tanya, untuk memperbaiki masalah ini kamu harus melakukan apa? Dia bilang, hormat di lapangan misalnya. Nah itu kan berarti kan kita biasa dipukul. Seperti itu. Jadi kita untuk kita mau menghilangkan itu semua. Jadi di sini bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, ya. Jadi bukan hanya dihukum, gitu, tapi memang dengan solusi yang lebih positif. Kemudian dapat para muridnya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah contohnya misalkan tadi yang datang terlambat ya, kita tanya ibu, bagaimana caranya kamu supaya terlambat lagi. Nah nanti dia tidak akan berpikir bahwa harus dihukum, tidak, tapi dia berpikir gimana caranya sebagai terlambat juga. Oh berarti saya harus membuat bangunnya lebih pagi, kemudian pasang alarm, minta dibangunkan oleh orang tuanya. Jadi bukan lagi hukuman yang kita kedepankan, tapi kita mengedepankan solusi-solusi yang baik untuk kamu. Di sini ada diskusi lagi. Pernyataan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di sini posisinya sebagai apa ya? Tadi ada 5 posisi ya. Ada pertama adalah penghukum, kemudian orang yang membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisinya apa ya? Memiliki masa bersalah dong. Membuat rasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Coba kita cek ya, jawabannya betul atau betul. Oke, ternyata yang pertama membuat orang merasa bersalah, betul. Karena di situ di garis bawahi kecewa sekali. Jadi membuat si anak ini merasa salah aja gitu. Kemudian kalau juga pernah benar, itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Di sini kita dengan bahasa yang seperti meminta ya. Itu biasanya posisi kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Itu pemantau. Karena kalau pemantau itu tadi biasanya memberikan hukuman ataupun penghargaan ya.
Kemudian bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah posisi manajer karena di sini kita menanyakan solusinya, gitu ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini seperti maghrib ya, gitu. Jadi anak bisa drop ataupun down karena selalu disudutkan seperti itu. Oke, yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini adalah proses yang akan kita lakukan ketika akan kita melakukan kesalahan. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh atau bahasa-bahasa positif yang dapat kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Jadi si anak ini tidak pernah merasa gagal ketika dia melakukan kesalahan, tapi dia akan mau memperbaiki dirinya. Seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi di sini kita ada penguatan, walaupun dia salah, tapi kita memberikan dia penguatan bahwa yang dilakukan itu tidak terlalu buruk. Gitu. Jadi si anak ini tidak merasa bahwa diri itu adalah salah banget. Gitu. Terus apa yang penting bagi kamu? Karena kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi dari besok? Nah, itu adalah validitas kebutuhan. Jadi di sini kita menanyakan kepada siswa, dia ini harus melakukan apa sih supaya tidak melakukan hal yang telah dia lakukan. Jadi segala sesuatunya harus kita ubah mendalam pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, guru berkata, apabila nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalkan si anak ini melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan apa? Keyakinan terus yang sudah kita buat. Tadi misalnya si anak datang terlambat, kita tanya, kamu terlambat ini sudah melakukan keyakinan kelas kita yang seperti apa? Tidak tepat waktu, ya, tidak disiplin, gitu kan? Nah, di sini kita menanyakan solusi atau kita memberikan solusi yang untuk menanyakan keyakinan ini. Misalnya tadi, supaya kamu tidak terlambat, kamu harus melakukan apa? Misalkan jawaban dia, saya bangun lebih pagi. Terkadang kan bangun lebih pagi itu masih ada bisa dilakukan lagi, gitu kan, kesiapan lagi. Cuma kita bisa memberikan solusi, misalnya apakah kamu bersedia kalau kamu minta bantuan orang lain yang ada di depan. Nah, kita juga bisa memberikan solusi dalam proses segitiga restitusi ini. Kita menanyakan keyakinan. Sebelum kita akan melakukan referensi terlebih dahulu dalam menggunakan pendekatan 4F ya. Apa sih 4F itu? Pertama adalah feeling, peristiwa. Kemudian yang kedua F-nya adalah feeling, perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Yang ketiga adalah finding, pembelajaran apa Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini. Yang terakhir adalah future. Future itu adalah penerapan. Apa sih yang Bapak Ibu terapkan dari kegiatan hari ini? Yang pertama dari eventnya dulu, peristiwa. Saya ingin tanya ke dia, kira-kira peristiwa apa sih yang sudah dilakukan cara yang baik? Beliau dan pemahaman yang tadi telah disampaikan oleh mereka
yang tentang sifil positif ya. Itu dari peristiwa yang telah disampaikan yang membangkitkan kita sebagai seorang guru untuk bagaimana yang membuat sebuah kesadaran pada diri siswa, sehingga bisa mendorong kita untuk menguji kembali dan untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Lia untuk refleksi ilmunya hari ini. Kemudian yang kedua tadi adalah feeling. Feeling itu perasaan. Gimana sih perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Dari Bu Lia dulu deh, perasaannya gimana dulu? Campur sih sebenarnya Pak, saya merasa ada perasaan besar juga. Ada beberapa yang ternyata posisi kontrol itu saya kurang tepat dengan saya tersadarkan gitu. Ada beberapa perilaku saya yang ternyata membuat murid saya tidak bahagia di pemerintah. Ya. Simbol nih. Oke, mungkin selanjutnya Bu Kuswati rasanya gimana sih selalu? Perasaan saya itu sangat senang sekali karena ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Terus bila ya semoga pembelajaran hari ini bisa kita jadikan sebagai acuan kita memperbaiki diri kita di kelas bersama. Kemudian tadi yang kedua sudah feeling, yang ketiga adalah finding pembelajaran. Pembelajaran apa sih kira-kira yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Semua yang gue dulu pembelajaran apa aja? Pembelajaran yang saya lakukan hari ini yaitu teori, afirmasi, hukuman pembahasan, restitusi dasar manusia dan kualitas. Maksud gue Pak refleksinya itu baru ini ya. Terus buku kira-kira mau penambahan deh. Dari pemaparan Pak tadi yang luar biasa itu, saya sedih mendapatkan ilmu yang mungkin tidak bermanfaat buat saya ya. Itu tadi mengenai disiplin positif, kemudian yakinan kelas ya buat di kelas. Dan yang kedua adalah kelas dan restitusi. Si Bu Eva dan Bukus atas refleksinya. Pembelajaran yang sudah didapatkan tadi ada poin ini. Semoga kita bisa menerapkan itu semua di kelas loh. Poin yang terakhir adalah funcil, penerapan. Saya mau tanya sama Bu jadi yang mana penerapannya kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini apa sih yang diterapkan di kelas ini? Terus kalau Terima kasih Pak Rehan atas pemaparannya. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rehan yang ingin saya terapkan yaitu membuat keyakinan bersama anak-anak. jadi dulu nanti yang membuat keyakinan kelas ya Bu Ida. Jadi keyakinan kelas itu nanti disepakati kemudian dijalankan dengan baik. Selanjutnya Bu Edi, kira-kira pengalamannya apa sih setelah mengikuti kegiatan itu? Saya tadi sangat tertarik dengan pemaparan Pak Rehan mengenai segitiga restitusi. Tapi tadi urutannya kalau segitiga restitusi itu harus punya keyakinan kelas dulu ya Pak ya. Jadi karena keyakinan kelasnya baru mau buat, ya mungkin saya akan berusaha meletakkan diri saya di posisi kontrol yang paling ideal tadi yang kata Pak Rehan, manajer gitu ya. Saya akan berlatih belajar untuk itu, tapi mungkin dalam pembelajaran saya ke depannya mungkin saya akan banyak sharing dengan Pak Rehan. Baik, terima kasih Pak Rehan. Ya, terima kasih Bu Edi. Sebelum kita melakukan verifikasi tadi ya, maka yang kelas itu harus dibuat lebih dahulu supaya ketika anak-anak nanti kesalahan kita punya keyakinan nih, keyakinan apa yang harus dituangkan lagi oleh si anak tersebut ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan refleksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kita baru pertama kali masuk sekolah,
Selama liburan kemarin kalian perasaannya gimana? Tenang? Di rumah aja atau jalan-jalan? Jalan-jalan ya. Alhamdulillah, berarti orang tuanya punya banyak uang sehingga bisa mengajak kalian jalan-jalan. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya di kelas itu kita membuat peraturan kelas dulu. Ya, membuat peraturan kelas di mana supaya ketika kalian belajar suasananya itu aman, nyaman, serta tentram. Ya, kaliannya tidak ribut, kaliannya tidak jalan-jalan, misalnya seperti itu. Jadi nanti Pak Guru akan bagikan kertas yang harus kalian isi tentang kalian mau seperti apa di dalam kelas. Ya, itu nanti menjadi peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi aturan-aturan yang ada di kelas kita sepakati bersama dan kita yakini bersama. Ketika kita sudah meyakini bersama, pastinya kalian akan melaksanakan itu semua atas dasar kesadaran diri. Tidak akan melakukan hal-hal yang telah kita sepakati. Jadi di kelas nanti kita akan merasa nyaman, aman, dan tentram. Seperti itu. Oke, bisa Pak Guru mulai bagikan ya kertasnya ya. Oke, jadi di kertasnya kalian tulis misalnya tidak terlambat, misalnya seperti itu. Terus apa lagi? Kalian tulis sesuai keinginan kalian. Mau di kelas itu seperti apa? Cukup satu aja. Nanti kita kumpulin, nanti kita sepakati bersama. Keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah, nanti kalian tempelkan di sebelah sini. Tempelkan, maju satu-satu, tempelkan ke depan. Dina sudah? Nah, maju ke depan, tempelkan sebelah sini. Di atas. Oke, yang lainnya silakan dilanjutkan, yang sudah selesai langsung tempel saja. Oke, sudah mengumpulkan semua? Oke, Pak Guru akan bacakan satu-satu. Nanti kita sepakati bersama ya. Kita buat di sini ada 10 peraturan di kelas. Pak Guru akan bacakan satu-satu dari yang kalian tulis. Yang pertama, tidak mengobrol saat sedang belajar. Setuju? Kita tulis ya. Yang kedua, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Ini masih sama ya? Masih sama. Selanjutnya, tidak mengobrol saat jam pelajaran. Masih sama. Kelas selalu bersih. Setuju? Setuju ya? Kelas selalu bersih. Oke. Selanjutnya, tidak mengobrol saat belajar. Masih sama. Kemudian, tidak mengobrol saat pelajaran dimulai. Masih sama. Kemudian, tidak menyela perkataan guru saat belajar. Setuju? Oke.
Selanjutnya, tidak terlambat datang ke kelas, tidak berisik kalau pelajaran sudah dimulai. Oke, berarti kita yang tidak terlambat datang ke kelas, sepakat? Oke. Selanjutnya, tidak berjalan-jalan ketika ada tugas, sepakat? Selanjutnya, tidak mengobrol dan tidak boleh main HP di jam pelajaran. Sepakat? Sepakat ya? Oke, selanjutnya jika sedang belajar tidak mengobrol kecuali berdiskusi. Sama ya. Selanjutnya tidak jalan-jalan saat guru tidak ada. Oke, sama. Kemudian membawa buku sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya tidak mengobrol saat jam pelajaran. Tidak ada. Tidak jalan-jalan, sudah ada. Tidak mengobrol dan bercanda. Oke, sudah ada. Tidak mengobrol saat jam pelajaran, sudah ada. Memakai seragam sesuai jadwal. Sepakat? Selanjutnya tidak mengobrol. Oke, sudah. Tidak berisik saat belajar. Oke. Tidak berbicara saat jam pelajaran. Sudah ada. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Sudah. Tidak ribut saat guru sedang mengajar atau menjelaskan. Sudah ada. Datang tepat waktu. Tadi sudah ya? Oke, sudah ada. Tidak datang terlambat dan harus tepat waktu. Oke, sudah ada. Menghargai dan menghormati teman. Sepakat? Oke, kita tulis. Kemudian jangan berisik di kelas. Oke, sudah ada. Saya ingin kelas menjadi bersih dan nyaman. Sudah ada. Mendengarkan musik saat jam istirahat. Tidak berisik di dalam kelas. Oke. Ini sudah ada ya. Mendengarkan musik saat jam istirahat. Oke, di sini kurang satu peraturan kelas. Kira-kira dari 9 ini satu lagi apa yang mau kita tambahkan? Kenapa? Tidak berkata kasar ya. Oke, nah di sini kita sepakati peraturan kelas kita. Jadi ada 10 peraturan yang harus kalian patuhi. Nah, dari 10 peraturan kelas ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dengan menuliskan kalimat positifnya. Misalnya, yang pertama tidak mengobrol saat belajar. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Tidak mengobrol saat belajar. Yang pertama tertib dalam belajar. Nah, tertib dalam belajar itu berarti tidak ngobrol ya. Seperti itu. Yang kedua, kelas selalu bersih. Kira-kira kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan. Oke. Jagalah kebersihan. Yang ketiga, tidak menyela perkataan. Kira-kira tidak menyela perkataan, kalimat positifnya seperti apa ya? Kenapa? Tidak mengobrol saat guru berbicara. Nah, kalimat positifnya apa nih? Jadi kalau kalimat positif itu tidak lagi memakai kata jangan, tidak lagi memakai kata tidak. Gitu. Kalimat positifnya apa kira-kira? Kalau misalkan tidak menyela perkataan. Kalau misalkan mendengarkan orang lain, bisa nggak menjadi kalimat positif? Bisa ya. Berarti yang ketiga adalah mendengarkan orang lain.
Yang keempat, tidak terlambat masuk kelas. Di sini masih ada kata tidak. Berarti kira-kira kalimat positifnya apa? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Yang kelima, tidak jalan-jalan. Kalimat positifnya apa? Duduk di kursi, oke. Duduk di kursi. Yang keenam, tidak menggunakan gadget saat belajar. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kenapa? Menyimpan gadget saat belajar, oke. Yang ketujuh, membawa buku sesuai jadwal. Kalimat positifnya kira-kira apa? Ini sepertinya tidak perlu berubah ya. Kita sepakati saja ya. Membawa buku. Oke, 8, memakai seragam sesuai jadwal. Ini juga sudah menjadi kalimat positif ya. Menghargai dan menghormati teman, ini juga termasuk kalimat yang positif. Terakhir, tidak berkata kasar. Kira-kira kalimat positifnya apa? Apa? Berhenti berkata kasar, berbicara yang halus, menjaga kata-kata, apalagi? Apa? Berbicara yang sopan. Nah, dari semua itu kita sepakat yang mana kira-kira? Berbicara yang sopan. Oke, dari peraturan kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalimat positif ini yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi inilah hal-hal yang kita yakini dan kita patuhi ketika di dalam kelas. Nah, dari kalimat positif ini, di sini ada namanya nilai kebajikan. Apa aja sih nilai kebajikan itu? Misalnya, itu ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, menghormati, menghargai. Nah, kira-kira dari kalimat positif ini, tertib dalam belajar itu termasuk apa? Kalau tertib itu berarti masuknya ke nilai kebajikan yang apa? Apa? Disiplin. Oke, disiplin. Kemudian jagalah kebersihan. Kalau kebersihan berarti maksudnya kemana? Kewajiban. Mendengarkan orang lain. Apa? Menghormati. Oke. Yang keempat, masuk tepat waktu. Disiplin. Oke. Duduk di kursi. Disiplin. Menyimpan gadget saat belajar. Kewajiban. Oke. Membawa buku. Kewajiban. Memakai seragam. Kewajiban. Menghargai teman. Menghormati. Berbicara yang sopan. Sopan santun ya. Sopan santun. Oke. Nah, dari semua ini sudah kita bentuk peraturan kelas, keyakinan kelas, dan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita. Dan jadi 10 keyakinan kelas ini harus kita jalani dan ambil manfaatnya, yaitu tentang nilai kebajikan.
Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan ini, insya Allah keinginan kelas kita tadi aman, nyaman, tertib itu akan terjadi, ya. Oke, mungkin untuk membuat keyakinan kelas ini tugasnya adalah kalian nanti di rumah sudah bisa menggunakan Canva, sudah bisa menggunakan Canva ya. Jadi tugasnya Pak Guru ingin kalian masing-masing kelompok membuat satu produk yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi judulnya keyakinan kelas dan 10 keyakinan kelas ini kalian buat menjadi poster. Ya, nanti yang paling bagus Pak Guru pilih dan akan Pak Guru print, dilaminating dan kita tempel di kelas. Bisa? Nah ya, oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.